preminya tetap. Nah, ini nasabah saya banget ini, Ira. Dia nggak setuju naik preminya mau tetap. Nah, maka polis dasarnya, manfaat dasar meninggal dunianya itu, PGB-nya, tadi sama, dia pernah turun UP nggak? Pernah withdrawal, pernah lapse, pernah cuti premi nggak? Nggak pernah semua. Maka dia tetap on. Dan NLG-nya off. Kenapa? Karena dia tidak setuju naik premi. Preminya tetap. Nasabah turun plan PPH Plus atau PPH Plus Pro, tapi dia turun turun plan, turun premi. Nah, ya sudah turun plan dari silver ke bronze, terus preminya diturunin gitu loh, ya teman-teman ya. Maka, nah ini NLG polis dasarnya off, garansi polis dasarnya off, NLG PPH Plusnya juga off gitu. Oke, ya. Kalau ada pertanyaan, silakan diketik di kolom chat dulu. Ya, harusnya sih sudah tidak ada pertanyaan karena jelas sejelas-jelasnya. Jadi, NLG kesimpulannya apa sih, Ira? Kesimpulannya? Kesimpulannya itu pokoknya kalau nasabah saya itu nggak nurut, manut seperti di surat, itu berarti NLG PPH Plus-nya itu off. Tapi polis dasarnya, ya PGB-nya itu belum tentu garansinya juga off gitu loh. Selama dia nggak pernah cuti premi, nggak pernah withdrawal, nggak pernah lapse, maka aman-aman saja. Ya, tuh. Nah, oke. Simulasinya, saya masuk ke simulasi. Nih teman-teman, mekanisme kenaikan premi ya. Tanggal efektif peningkatan biaya asuransi. Ini kalau nasabah saya bayar bulanan. Tolong diperhatikan. Premi lamanya 100.000 per bulan. Premi barunya itu 150.000 per bulan ya. Ini preminya ya. Kemudian di sini ini contoh aja. Loh ya kok murah ya Ira? Enggak, ini hanya contoh teman-teman ya. Makanya di mute semua. Kenapa? Karena kalau nggak di mute, wah ini pasti wes rame ya teman-teman ya. Makanya di mute dulu. Nah ini contoh saja. Cost of insurance yang lama, biaya asuransi yang lama adalah 40.000 per bulan. Yang baru 50.000 per bulan. Jadi ada kenaikan. Kenaikan dari biaya asuransi. Gitu ya teman-teman ya. Nasabah saya ya itu setelah tanggal efektif peningkatan biaya asuransinya kan 20 April. Nasabah setuju. Setelah dikirimin surat, nasabah saya setuju. Ya wis, aku mau naik premi. Gitu ya, karena nasabah saya tuh mengerti gitu loh ya, bahwa karena memang ada inflasi kesehatan dia setuju. Dan dia menyetujui itu 15 Maret. Dia setuju. Maka tanggal penagihan premi yang baru dengan cost of insurance yang lama itu tanggal 20 Maret. Loh kok 20 Maret? Iya, tanggal efektif peningkatan biaya asuransi itu sesuai dengan ulang tahun polis. Nih, ya. Jadi pada saat nasabah saya tanggal 20 April, 20 Maret, 20 Mei, jadi setiap tanggal 20 itu ditagihkan preminya, penagihan premi. Berarti di sini teman-teman, nasabah saya bayar karena dia setuju 15 Maret, 20 Maret itu dia akan ditagih dengan premi baru, tapi biaya asuransinya masih biaya asuransi yang lama. Jadi di saat dia setuju, langsung dijatuh tempo periode berikutnya itu kita tagih dengan premi yang baru. Ya, oke. Nah, tapi biaya asuransinya masih lama. Kenapa? Karena tanggal efektif biaya asuransi baru, coy baru itu 17 April. Lah nasabah saya kan 20 Maret ya. Gitu lah. Sampai sini dulu paham ya. Nanti pada saat dia bayar 20 April, ini kan setelah tanggal efektif cost of insurance atau biaya asuransi baru. Maka barulah dipotong dengan biaya asuransi yang baru. Nah, paham ya teman-teman ya? Paham. Sekarang kalau yang premi tahunan gimana? Ini ada yang WA saya, gimana nasabahku ini premi tahunan ini gimana? Ya, ini premi lamanya 18 juta. Disuratin sama Prudential 1 September nantinya ya itu 20 juta. Gitu.
teman-teman. Tanggal efektif peningkatan biaya asuransi itu 1 Mei. Nah, ini ya. Berarti nasabah saya premi lamanya 18 juta, premi barunya 20 juta. Betul nggak? Nah, biaya asuransinya, biaya asuransi yang lama 200.000, yang baru biaya asuransinya 250.000 per bulan. Ini kan tahunan, ini bulanan. Karena biaya asuransi itu dipotong bulanan. Enggak peduli nasabah itu saya tuh bayarnya 3 bulanan, 6 bulanan, tahunan, tetap biaya asuransi itu dipotongnya bulanan. Oke, teman-teman, paham ya? Nah, tanggal efektif cost of insurance yang baru, nah ini 17 April, sama kan? Semuanya serentak 17 April, pokoknya hari ini tuh serentak. Cost of insurance baru. Nasabah saya di sini setuju naik preminya 20 April. Setuju. Oh ya, nasabah saya setelah Anda kasih tahu suratnya masih menimbang-nimbang. Oh, akhirnya 20 April. Alhamdulillah, puji syukur ya. Dia naik. Nah, ya. Jadi di sini naik. Oh, kok hari kan ya? Kalau ini kan 17 Maret ya. Maaf ya teman-teman ya, benar 17 April. Nah, jadi di sini tanggal 20 April dia naik premi ya, setuju naik premi. Maka karena dia di sini setiap tanggal 1 kan ulang bulannya, betul nggak? Setiap tanggal 1 kan, maka di sini tanggal pemotongan coy lama sebelum kenaikan karena naiknya efektif coy baru kan 17 April. 1 April ini masih dipotong dengan cost of insurance yang lama. Nanti setelah kenaikan dan nasabah saya setuju, betul nggak? Karena tanggal 20 April dia setuju, maka 1 Mei di sini ini sudah dipotong dengan coy yang baru. Nah, teman-teman, karena nasabah saya, nah ini khusus yang tahunan ya. Yang tahunan ini agak unik ya teman-teman ya, karena memang di sini dia bisa jadi harus membayar kelebihan atau bukan kelebihan, kekurangan ya, kurangnya biaya asuransi. Nah, jadi di sini nasabah saya diselisihkan dulu. Nih ya, 20 juta tadi dikurangi dengan 18 juta premi yang lama dibagi 12. Karena di sini ada selisih preminya ya. Nah, maka selisih kenaikan premi yang dibutuhkan setelah pengajuan itu karena dia tadi kan setujunya yaitu 20 April ya. Maka kan dia 1 Mei kan akan dikenakan 1 Mei kan tadi dikenakan coy baru ya, teman-teman ya. Maka nasabah saya sejak 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli, 1 Agustus dia harus membayar yaitu selisih kenaikan preminya yang prorata ini dikalikan banyaknya bulan. Nah, ya, setelah dia menyetujui kenaikan preminya. Nih, selisih prorata akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Jadi teman-teman nggak perlu keriting hitung sendiri ya. Udah dihitungin dan ditagihkan melalui mekanisme pembayaran top up tunggal setelah pengajuan kenaikan premi disetujui. Jadi teman-teman cukup ngeklik di banner, oke nasabah saya setuju naik premi jadi 20 juta, nanti nasabah saya akan dikirimin surat. Nah ya, jadi nasabahku nunggu surat dulu Ira. Iya, nunggu surat aja, nanti dihitungin sama Prudential, nanti silahkan melakukan top up sesuai dengan nominal yang tertera di surat. Dah beres. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak teman-teman ya? Nih silahkan ya. Oke. Kalau enggak ini saya lanjutin dulu ya teman-teman ya. Di slide saya masih ada beberapa. Nah, panduan percakapan repricing PPH plus syariah untuk tenaga pemasar. Nah, ini juga sudah tersedia di Pro Expert ya teman-teman ya. Jadi Ira aku boleh nggak dapat ini? Ini sudah ada di Pro Expert teman-teman. Termasuk webinar kita yang 3 kali itu juga sudah ada di sana ya. Kenaikan biaya asuransi atas produk kesehatan Prupram Healthcare merupakan hal yang umum dilakukan oleh perusahaan asuransi. Penyesuaian biaya asuransi perlu dilakukan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain ada inflasi biaya kesehatan, ya,
yaitu 10-14% selama 3 tahun ini loh. Nah, ini ya, meningkatnya biaya perawatan di rumah sakit dan meningkatnya permintaan akan fasilitas kesehatan yang lebih baik. Kenaikan biaya asuransi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan OJK ya nomor 23 tahun 2015 tentang produk asuransi dan pemasaran produk asuransi pasal 3 butir A yang mengharuskan perusahaan asuransi untuk menetapkan premi yang mencukupi sesuai dengan manfaat yang dijanjikan. Ketentuan polis PPh Plus pasal 9 ayat 2 di mana penanggung berhak menurunkan atau menaikkan biaya asuransi yang akan datang yang bukan disebabkan oleh kenaikan usia, ya. Oleh karena itu, Prudential Indonesia perlu melakukan penyesuaian biaya asuransi untuk memberikan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi, yang optimal. Prudential memberikan informasi dan meminta persetujuan kepada nasabah terhadap kenaikan biaya asuransi yang berlaku untuk seluruh pemegang polis PPh Plus konvensional maupun syariah. Ya. Nah, kenaikan biaya asuransi PPh Plus akan berlaku. Nah, tadi ya, sejak kapan? 17 April 2023 batch 1, di mana kalau kita beli produk PPh Plus itu sebelum 14 Maret 2022. 1 September 2023 itu batch kedua, berarti di saat nasabah saya belinya setelah tanggal 14 Maret 2022. Tanggal pemotongan biaya asuransi atau COI yang baru untuk setiap polis dapat merujuk pada tanggal efektif tadi ya yang sudah saya jelaskan. Nasabah diharapkan melakukan penyesuaian premi yang disarankan selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal efektif. Apa efeknya, Ira? Contoh tadi tanggal efektifnya yaitu 1 Mei, berarti dia diberikan yaitu batas 2 bulan untuk menyetujui kenaikan preminya. Berarti 1 Mei, 1 Juni, 1 Juli. Ya. Kalau dalam 2 bulan ini nasabah saya energinya masih on, teman-teman, ya, masih aktif. Amit-amit dalam 2 bulan ke depan ternyata terjadi resesi, kemudian jeblok nilai tunainya. Polis nasabah saya, PPh Plusnya tetap bisa diklaim. Tetapi setelah tanggal efektif ini berakhir, ya, nasabah saya tidak ada jawaban, asumsinya nasabah saya menolak kenaikan preminya, maka energinya akan off, ya. Kenaikan biaya asuransi rata-rata sebesar 29%, teman-teman. Dengan maksimal 34. Nah, jadi kenaikan biaya asuransinya tiap orang itu bisa beda-beda untuk seluruh rentang usia. Namun angka ini dapat berbeda-beda setiap polis. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah tergantung dengan usia nasabah, jenis kelamin, plan, ada prime saver apa enggak. Kenaikan biaya asuransi akan berpengaruh pada kenaikan premi yang disarankan, di mana kenaikan premi ini tidak ada prosentasenya, teman-teman. Ya, tidak ada prosentase maksimal. Besarnya kenaikan premi disarankan tergantung dari kembali lagi usia nasabah, jenis kelamin, plan yang diambil, prime savernya ada apa enggak. Kemudian di sini kecukupan ya nilai tunai sampai akhir masa pertanggungan dari produk yang kita miliki. Gitu ya teman-teman ya. Apa peranan kita nih terhadap penyesuaian biaya asuransi ini? Kita dapat menghubungi nasabah dan menjelaskan kembali mengenai kenaikan biaya asuransi ini. Tenaga pemasar menyarankan kenaikan premi yang disarankan sesuai tercantum di surat. Prioritas saat ini adalah menaikkan total premi, ya. Premi berkala itu adalah keseluruhan premi, baik mulai tanggal 13 Maret persetujuan kenaikan premi yang disarankan sesuai surat dapat dilakukan melalui Proforce. Nanti ada bannernya, di mana nanti saya tunjukin. Mulai 13 Maret, persetujuan konversi dari PPh Plus ke PPh Plus Pro pada plan yang sama sesuai surat dilakukan melalui Proforce. Ya, itu bisa kita lihat di banner konversi. Ya, persetujuan kenaikan premi yang disarankan diharapkan sudah dilakukan paling lambat 2 bulan setelah tanggal efektif peningkatan biaya asuransi yang tercantum di surat. Ya, nah bagaimana nih ya kalau nasabah tidak setuju menaikkan premi yang disarankan? Penting nih ya kita perhatikan hal ini jika nasabah saya nggak setuju. Periksa kembali kecukupan nilai tunai. Ya pastikan tetap aktif ya.
selama pembayaran biaya asuransinya itu udah berubah menjadi biaya asuransi baru. Energi PPh Plus akan off, tadi sudah saya informasikan. 2 bulan setelah tanggal efektif peningkatan biaya asuransi. Pastikan nilai tunai itu cukup untuk membayar biaya asuransi. Jika nilai tunai tidak cukup membayar biaya asuransi, maka riders PPh Plus akan lapse. Teman-teman, status polis dasar tetap aktif, dasar tidak berubah. Nggak pernah withdrawal, nggak pernah turun UP, betul nggak? Ya nggak pernah lapse kan ya, berarti polis dasarnya tetap aktif. Tapi kalau dia rawat inap itu nggak bisa diklaim. Paham? Memiliki perlindungan ya tanpa naik premi ya berarti konversi ke PPh Plus Pro dengan pilihan plan yang lebih rendah. Ini solusi terbaik sehingga energinya tetap on. Menambah plan PPh Plus dengan fasilitas Pro Prime Saver. Ya, menurunkan PPh Plus. Nah, antar plan. Kalau cermat ya ke cermat aja, tapi kalau yang bronze sampai diamond itu ya bisa antar plan S-Charge. Ya. Menurunkan komposisi manfaat asuransi tambahan lain, menurunkan jangka waktu pertanggungan PPh Plus. Seluruh alternatif di atas berpotensi tetap ya membuat total premi berkala menjadi turun. Status energi dasar bisa menjadi off dan polis berpotensi lapse jika tidak memiliki nilai tunai yang cukup. Ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, ini tolong diperhatikan ya. Kita kalau flow penyesuaian kenaikan premi PPh Plus melalui banner. Ini 13 Maret ya, mulai 13 Maret. Kalau nasabah setuju menaikkan premi yang disarankan sesuai surat. Nah, di sini kita bisa lihat di Proofforce kita ya. Lihat semua di sini kita bisa lihat bahwa dapat memilih banner contoh penyesuaian premi kontribusi, langsung klik detail. Di mana kita bisa lihat daftar nasabah perubahan major untuk dapat masuk ke list polis yang terdaftar di menu campaign tersebut. Nah, kita bisa lihat ya, kita dapat mencari polis lalu klik. Nah, ini ya, klik titik 3 yang di atas ini ya. Nah, ubah polis alter. Nih, kita lihat nama pemegang polis, ubah polis alter. Nah, kita dapat ini ya, bergulir ke bawah ya, di scroll ke bawah, lanjutkan dan page data informasi ya. Catatan di sini kita tidak dapat merubah manfaat SQS kalkulatornya karena ini secara otomatis. Nah, ini ya. Kenapa? Karena nasabah saya di sini setuju menaikkan premi sama persis kayak yang kita sarankan. Nah, pada halaman quick quote di sini, pengguna diberikan satu pilihan penyesuaian premi dengan dengan plan PPh atau PPh Plus ya, yang sama tidak berubah karena naik premi. Kemudian lanjutkan. Nanti kita dapat melihat semua manfaat yang diberikan pada halaman SQS ya. Apakah sudah sesuai dengan quick quote? Nah, jika sudah maka kita bisa sesuai, kita lanjutkan di sini. Kita di sini bisa mengisi checklist yang ada di halaman pernyataan, bagian tanda tangan untuk mengisi kolom tanda tangan, lalu dapat mengisi kolom tempat ya, tempatnya di mana tanda tangan Surabaya berarti kita kan ya. Kemudian klik simpan. Jika tanda tangan dan tempat sudah sesuai dengan pengguna yang kita inginkan, seperti pada contoh gambar di samping. Nah, kita bisa klik lanjutkan di sini ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kita klik submit pada halaman konfirmasi. Setelah itu keluar pop-up disclaimer. Kemudian kita lanjutkan. Nah, perhitungan premi dan uang pertanggungan dapat berubah jika pengajuan tidak disubmit hari yang sama. Nah, ini ya makanya kita klik lanjutkan. Pengajuan penyesuaian premi kontribusi telah tersubmit berarti teman-teman. Nah, ini ya. Itu kalau nasabah saya setuju. Setuju dengan kenaikan premi. Tapi ada juga nasabah saya yang luar biasa. Setuju melakukan konversi. Toh kenaikan preminya tuh nggak terlalu jauh kalau saya konversi.
konversi pada plan yang sama sesuai pada penawaran surat. Nah, ini ya, sampai sini masih sama ya teman-teman ya. Nih ya, kita lihat detailnya, kita klik perubahan majornya. Nah, kemudian sama persis kita klik alter. Nah, ini ya, lalu kita scroll ke bawah, kita klik lanjutan. Pengguna tidak dapat merubah manfaat pada SQS kalkulator. Ingat teman-teman, kalau di sini berarti nasabah saya tinggal klik yaitu memilih campaign. Nah, ini campaignnya ya, kita lihat nih ya. Yaitu di sini berarti campaignnya naik ya untuk konversi. Maka di sini pada halaman Quickquote pengguna diberikan pilihan PPH Plus Pro dengan plan dan term yang sama dengan PPH Plus yang sudah dimiliki. Nah, di sini ya, pilih untuk menentukan pilihan mana yang diinginkan, kemudian dilanjutkan teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi ini adalah plannya untuk PPH Plus Pro-nya. Pengguna dapat melihat semua manfaat yang diberikan pada halaman SQS, pastikan sama dengan yang ada di Quickquote tadi. Kemudian di sini pernyataan pemegang polis, silahkan di sini pemegang polisnya tanda tangan, setelah tanda tangan jangan lupa di kota mana kita juga tanda tangan. Betul nggak? Kemudian kita klik lanjutkan. Nah ya, ada disclaimer ya, kita kirim, submit, ya udah berarti pengajuan campaign paket telah tersubmit. Nah gitu ya teman-teman ya. Terus ada lagi nih, nasabah menambah riders PPH Plus Pro. Nah ini ya, ini untuk e-alteration. Nah ini untuk e-alteration. Berarti mulai tanggal 17 April ya teman-teman ya, bisa dilakukan ini. Menambah riders PPH Plus Pro untuk plan yang sama atau berbeda. Saya nggak mau naik premi, gitu kan ya. Tapi ya udah biar energinya tetap on, saya turun premi aja. Nah, maka di sini kita bisa lihat halaman landing lalu klik ubah. Nih, ya. Kemudian di sini seperti biasa ini alteration seperti biasa ya. Kemudian pilih tipe perubahan polis. Kita lihat data informasi nasabah kita. Kemudian di sini kita mau ke PPH Plus Pro. Nih ya. Nah, terus kita modifikasi plan PPH Plus Pro-nya. Nah, ini ada pertanyaan waiting period-nya. Ya, masa tunggunya, teman-teman. Kemudian, nah di sini juga ada yaitu Quickquote. Ya, Quickquote-nya ini menginformasikan manfaatnya yang baru. Dan di sini ada ilustrasi, kemudian nasabah saya harus tanda tangan. Ya, sama seperti biasa. Konfirmasi mengenai pembayaran preminya siapa? Nah, kemudian di sini informasi data nasabah saya, ya. Kemudian informasi data nasabah yang terupdate. Kemudian e-submission. Nah, konfirmasi kita mau kirimnya kemana? Kalau surat menyurat, email, kemudian telepon nasabah, dan disclaimer. Ini dibaca ya oleh nasabah saya. Oke, kemudian di sini tanda tangan formulir majornya, halaman pembayarannya gimana? Nah, ini ya. Oke, kemudian kita konfirmasi submit. Oke, teman-teman, itu tadi ya. Jadi ini bisa dilakukan mulai tanggal 17 April, teman-teman. Flow top up tunggal. Nah, kalau saya mau nggak naik premi, pokoknya saya bayar premi tetap aja, tapi mau top up. Ya seperti biasa, bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan syarat ketentuan yang sudah berjalan. Cara pertama bisa mengisi formulir hard copy dan ditujukan melalui tenaga pemasar untuk disampaikan ke loket DMC. Tapi cara kedua gimana? Layanan mandiri seperti melalui Pulse atau teleprocessing. Ya, jadi seperti biasa saja. Oke, teman-teman. Sejauh ini, nah, apakah ada pertanyaan? Oh, ini kita lihat nih ya. Apakah ini sudah dijawab? Beberapa ada yang sudah dijawab, beberapa belum, Bu Ira. Nah, yang boleh dikasih tahu Pak Febri yang belum dijawab yang mana ya? Oke,
Ini saya sudah rekap beberapa pertanyaan yang ada di chat yang belum dijawab ya. Nah, Ya, oke. untuk repricing ini apakah berlaku untuk PPH Plus saja? Bagaimana dengan PPH biasa dan HS? Setahu saya kalau yang sejauh ini itu Kak Irza untuk produk-produk yang terdahulu dapat campaign ini juga nggak ya? Ini saya takut salah jawab nih. Dapat juga nggak Kak Irza ya? Bisa diulang Kak Ira? Tadi sempat Apakah ini apakah khusus untuk PPH Plus atau mungkin yang HS itu dapat campaign dapat konversi ini juga nggak? Kalau untuk HS itu konversinya itu hanya bisa dilakukan manual gitu. Jadi HS itu full underwriting. Jadi tidak ada di banner. Oke, begitu juga dengan PPH yang biasa ya, PPH yang lama ya. Betul, Pak. Dengan PPH yang lama juga seperti itu. Oke, siap. Berarti sudah terjawab ya. Oke, yang lainnya Pak Febri. Oke, selanjutnya jika nasabah nggak mau nih keberatan dia naik tahun ini, tapi dia maunya tahun depan dengan biaya atau premi yang sudah ditawarkan. Nah, itu gimana ya? Ya, berarti malah sayang. Kalau saya bilang ya, kenapa sayang? Karena kalau toh ya boleh-boleh aja sebenarnya. Ya ini kan nasabahku baru punya uangnya tahun depan Ira. Ya sudah. Tapi kembali lagi kalau kita ngomongin energi, berarti energinya udah energi PPH-nya udah drop gitu, udah off dan nggak bisa di-on-in lagi kan ya. Tadi sudah saya jelasin Pak. Gitu. Oke, ada lagi Bu Ira. Apa Pak? Untuk lisensi PAID dan PPH Plus, ini kan misal nih, case-nya ada agent yang belum punya lisensi PAID atau PPH Plus gitu kan. Apakah tetap bisa melakukan konversi penawaran yang ada di Proofos atau penyesuaian preminya? Nah, karena di sini kita mau konversi PPH Plus Pro, maka kan secara otomatis kan kalau memang mau konversi ke PPH Plus Pro ya, itu harusnya kita sudah punya sertifikasinya. Nah, salah satu syarat sertifikasi berarti kita harus ikut trainingnya, gitu ya. Kalau Anda belum ikut trainingnya, nah kemana aja kan gitu. Kan saya udah ngasih training, sudah webinar, sudah offline gitu loh. Sekali-sekali dong meluangkan waktu buat saya ya, gitu. Jadi kapan lagi Ira ada nanti, don't worry nanti kita akan sebarkan flyer ya. Malah saya sarankan teman-teman tuh harus punya sertifikasinya gitu loh. Karena produk PPH Plus Pro ini hanya nantinya dengan PNG ya, produk PAID ini. Produk PAID itu adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Dulu teman-teman jangan bingung ya, PAID itu apanya PNG sih Ira gitu ya. PAID itu dulu pada saat kita nggak boleh ngasih tahu namanya. Belum di launching teman-teman ya. Jadi kalau saya hamil itu masih dalam perut saya ya, masih dalam kandungan. Kan nggak mungkin saya hamil terus saya bilang ini anak saya namanya ini loh ya, namanya Febri ya, terus saya panggil Febri kan nggak mungkin, betul nggak? Nah tapi setelah sudah saya lahirkan kan saya kasih nama. Nah namanya itu PNG Prun ya. Kalau udah pernah PAID ya berarti sudah ya, tinggal ujian aja. PPH Plus Pro juga sama ya. Oke Pak Febri. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya jadi untuk penawaran penyesuaian premi yang ada di surat diterima nasabah itu kan terdiri dari premi proteksi dan saver gitu ya, yang totalnya sekian Betul. gitu. Nah kalau nasabah pengennya ini dia oke, karena dirasa nilai tunainya cukup gitu, saya oke deh, saya mau untuk naik premi proteksinya saja. Itu gimana Bu? Naik premi proteksinya aja. Berarti kembali lagi teman-teman seperti saya jelaskan tadi. Kalau nggak sama sesuai dengan ini ya, nggak sesuai sama dengan surat yang diterima nasabah, betul nggak? Boleh nggak? Ya boleh-boleh aja orang yang punya uang nasabah, betul nggak? Tapi nanti resikonya energinya jadi off ya.
nggak ada garansi gitu. Nah, kalau nggak ada garansi gimana? Nilai tunainya banyak kok, ya berarti nggak apa-apa, polisnya tetap tidak ada garansi, ya. Oke, gitu ya Oke, Pak ya. yes, pertanyaan selanjutnya Bu Ira. Tadi kan sempat di awal dijelaskan ada case bahwa surat yang diterima nasabah ini ada yang salah, benar ya? Dan Betul. ada pemberitahuan nasabah istilahnya revisi. Jadi di bulan Maret itu ada revisi. Nah, yang jadi pertanyaannya, ketika surat pertama itu yang diterima, itu tahu benar atau salahnya gimana ya angka itu? Karena ada case di lapangan ini ada yang naiknya Rp4 saja, Rp5. Nah, jadi agent merasa, "Oh, ini kayaknya aneh nih, ini salah nih," gitu ya. Nah, itu gimana? Ya berarti gampangnya gini, kalau nasabah saya cuma naik Rp3, Rp4, pasti nasabah-nasabah saya, pokoknya yang tadi loh, pria, bronze A, masa perlindungannya sampai 75 atau 85, pasti itu salah gitu ya. Kenapa sih kok pria salah ya? Karena memang pria tempat salah ya teman-teman. Enggak, kebetulan aja gitu, Pak. Jadi jangan baper ya Pak Febri dan teman-teman ya sebagai pria. Ya kebetulan untuk yang bronze ya. Kalau pria silver, diamond enggak ya, ya karena kebetulan itu. Jadi kalau nasabah Anda langsung bilang, "Oh cuma naik Rp4, Rp3." Pak, maaf ya Pak, itu terjadi kesalahan typo gitu ya. Nanti akan dikirim surat revisinya gitu ya. Oke, Pak. Oke, lanjut Bu Ira ya. Ini tadi oke, untuk pertanyaan selanjutnya. Mhm. Ini kan campaign ini diberikan ke nasabah, jadi tahu list-nya dia dapat campaign itu kan berdasarkan yang ada di Proofforce gitu ya. Kita bisa lihat di korespondensi tadi. Nah, pertanyaannya adalah agent-nya ini sudah nggak aktif, sudah antah-berantah gitu ya, sudah nggak tahu kemana. Nah, leader-nya ini pengen bantu nih nasabahnya untuk info. Nah, itu gimana ya? Nah, ini dapat informasi bahwa campaign itu hanya terdapat di Proofforce agent, ya. Agent berarti agent yang lama itu dong? Iya. Kalau ternyata nanti mau saya pindah servicing agent, kira-kira bisa nggak campaign itu tetap nempel ke nasabah saya? Enggak. Jadi campaign itu hanya untuk nasabah dan agent tersebut gitu teman-teman. Ya kalau memang berarti nasabah saya maksudnya nasabah ini saya pindah servicing, berarti ya nanti nggak bisa ngikut campaign ini gitu ya. Oke, begitu juga ini ya untuk penyesuaian preminya gitu ya. Misalkan nih agentnya sudah nggak tahu kemana gitu ya. Mm-mm. Eee, kan nasabahnya juga nggak aware juga bahwa dia dapat pemberitahuan itu gitu ya. Nah, terus sudah lewat dari kan ada spare waktu 2 bulan ya dari tanggal 17 April sampai 17 Juni untuk dia setuju. Akhirnya lewatlah itu dari Mm-mm. 17 Juni. Karena apa? Agentnya juga tidak proaktif memberitahukan, nah agentnya juga sudah nggak tahu kemana. Nah itu gimana Bu Ira solusinya? Nah ya berarti nanti ini ya kalau seperti itu ya berarti nasabah saya eh, bisa dibantunya ada gimana ya Kak Irza ya? Kalau nasabah yang agennya udah nggak tahu kemana, terus habis itu leadernya mau bantuin, tapi kan nggak bisa dapat campaign itu ya, bener nggak sih Kak Irza? Iya benar, karena kan belum ada peralihan servicing agent ya Kak Ira ya. Mm-mm. Tapi nanti setelah sudah dialihkan sebagai pindah servicing agent, nah mungkin bisa difasilitasi, tapi tidak masuk ke campaign itu, betul ya Kak Irza ya? Betul Kak Ira, karena servicing agent itu kan data produksinya perhitungannya tetap ke agent yang lama ya. Kecuali ada major tambahan itu komisinya akan masuk ke agent yang baru. Servicing setelah servicing. Begitu ya, mohon konfirmasi ya Bapak Ibu.
Oke, nah jadi gitu ya. Jadi kalau nanti pindah servicing ya bisa-bisa aja, tapi pakai konversi. Maksudnya di luar ya kita akan pakai alteration ya, alteration yang seperti biasanya gitu. Tapi setelah itu sudah saya sebagai servicing agentnya gitu ya. Oke, yes, Bu Ira. Ini pertanyaan selanjutnya, teman-teman, ini kondisi sekarang ini kan ada nasabahnya di luar kota, di luar pulau gitu. Sementara kalau persetujuan tadi yang dijelaskan Bu Ira harus sign langsung di Pupos, Betul. itu solusinya gimana, Bu? Nah, sejauh ini memang masih harus ketemu nasabah langsung. Tapi ya semoga ya kita berdoa ya teman-teman ya, semoga nanti ada solusi lain. Tapi sejauh ini saya bisa jawab kita bisa jawab yaitu harus ketemu nasabah langsung gitu. Nah, ini saya juga minta maaf ya Pak Febri dan teman-teman. Iya, saya lupa sekarang masih 17 Maret ya. Kan berubahnya 17 April. Udah pengen lebaran soalnya Bun ya. Jadi 17 April mikirnya ya. Yes, maaf ya salah. Oke, gimana Oke. Pak? Ya, teman-teman, tadi untuk beberapa pertanyaan sudah dibantu jawab di chat oleh Bu Kak Irza ya. Nah, terus Iya, juga saya cek ada beberapa pertanyaan di chat ini yang sudah terjawab oleh penjelasan Bu Ira ya. Tadi yang saya bantu tanyakan itu adalah pertanyaan yang di chat yang belum terjawab gitu ya. Nah, teman-teman, kita mau buka open mic ya, tapi terbatas, kita batasin 3 pertanyaan dulu gitu ya. Mungkin teman-teman dari penjelasan Bu Ira tadi atau dari pertanyaan yang lain yang belum mewakili ya, boleh ditanyakan. Nah, kita buka open mic supaya teratur. Teman-teman boleh raise hand. pertanyaannya pertanyaan penjelasan saya gitu ya. Yes, betul. Jadi boleh raise hand dulu, nanti kita buka open mic-nya satu-satu. Nah, ini kayaknya sudah ada nih. Oke, sudah ada 3 orang ya, Kak Febri ya. Oke, sudah ada 4, kita cek dulu. Yang pertama yaitu Yang pertama. Pak Wijayano ya. Oke. Oke, teman-teman Yap, boleh dibantu open Pak. mic-nya. Pagi Bu Ira, saya Bu Silvi. Iya, oh ternyata Bu, gimana Bu? Bu Ira, saya mau tanya terkait. Loh, ini Bu Silvi. Iya Bu Ira. Oh, ya gimana Bu? Ini terkait untuk nasabah yang servicing. Jelas nggak Bu? Suaranya Ibu menggema, kayaknya Ibu join 2 device, satunya harus di mute atau dikecilin suaranya. Oke, sudah jelas Bu? Sudah. Bentar Bu, yang saya gedein di sini sebentar. Oke, saya mau tanya untuk nasabah servicing Bu. Beberapa nasabah itu sudah dapat surat, sudah servicing di tempat saya itu sudah cukup lama Bu. Sudah dapat surat juga, nasabah sudah oke untuk konversi ataupun penyesuaian. Tapi ternyata nama itu kan nggak ada di banner Bu. Jadi sudah dapat surat tapi nggak ada di banner. Nah, sejak tadi malam itu saya sempat tanya ke Pak Rudi dan sebagainya, dan akhirnya baru terjawab kenapa seperti itu, karena cukup banyak yang seperti itu. Ternyata itu tadi karena servicing Bu. Ini kan kita juga agak rancu ya Bu. Kita sudah menginfokan ke nasabah sudah oke, sudah terima suratnya, tapi ternyata nggak bisa Bu karena namanya nggak ada. Nah, tadi kata Pak Rudi harus menginfokan ke digital supaya itu dimasukkan manual lagi Bu. Nah, kalau seperti ini kan agak repot ya. Apakah nggak bisa dari Prudential itu bisa otomatis Bu? Karena ini sudah servicing cukup lama. Seperti itu Bu. Mungkin bisa dibantu ke bagian digitalnya ya. Untuk seperti ini tidak jadi kendala lagi ke depannya. Seperti itu Bu. Makasih.
Oke, makasih Bu Silvi. Berarti di sini sebenarnya sudah ada solusinya ya ke Pro Digital Friend, cuman memang di sini ya kembali lagi untuk case-case seperti ini kan sebenarnya ya itu tidak ya banyak agentku ada yang kayak gini nih nasabahku banyak Ira. Iya, tapi maksudnya tidak sebanyak yang pindah servicing maksudnya gitu ya Bu Silvi ya. Oke, nanti coba kita tampung, mungkin teman-teman ADS juga bisa ini ya menginfokan hal ini ke Pro Digital Friend gitu agar nanti lebih melihat lagi kalau sudah pindah servicing ya udah nanti biar segera lebih nyaman lagi gitu ya Bu ya. Oke, thank you ya Bu. Oke, thank you. Oke, Itu tadi berikut juga dari Bu. mewakili pertanyaan yang lainnya lah ya. Oke, Betul. lanjut Pak Hutomo Nyoman ya. Ya, siang. Siang Pak. Silakan. Iya, ini saya mau tanya. Ini kan terus terang untuk yang di banner konversi, saya enggak dapat sama sekali. Sedangkan agen-agen saya rata-rata dapat. Jadi saya mau tanya, itu kalau perbedaan antara yang dapat melalui banner sama alteration biasa gimana? Juga apa bisa dikerjakan sekarang? Maksudnya saya bisa menawarkan konversinya ke PPH Plus sekarang, ke PPH Plus Pro sekarang, walaupun tanpa melalui banner. Karena saya nggak dapat banner sama sekali yang konversi ini. Saya sendiri heran. Tanggal berapa ya tadi kita ya Pak Febri ya bisa melakukan konversi ya? Tunggu ya. Tunggu. Jujur saya harus lihat timelinenya dulu ya teman-teman ya. Saya kadang itu nggak hafal. Nah ini ya. Oke. Nah tuh Bu Silvi bilang mulai tanggal 14 kemarin. Nih teman-teman, sorry. Ya. Ini kita ngelihat timelinenya aja. Ini. Bukan. Timeline saya. Tunggu ya. Nah ini. Ini ya Pak ya. Jadi kalau Bapak mau melakukan ya konversi, nah ini benar nih ya, yaitu sejak tanggal 14. Oke, Pak. Tapi saya enggak dapat banner. Kalau maksudnya kalau yang tanpa banner, alteration biasa bisa berarti ya? Sudah. Bisa. Aku bantu. Iya, Ya, aku bantu jelasin ya Kak Ira ya, biar Bapaknya nggak bingung ya. Jadi Pak, nasabah yang sebelumnya punya produk PPH Plus atau dia punya HS atau PPH biasa, nasabah boleh melakukan konversi ke PPH Plus Pro. Nah, ada dua perbedaan Pak, ada yang namanya masuk ke dalam banner, ada yang tidak masuk ke dalam banner. Untuk nama yang masuk ke dalam banner itu adalah nama-nama nasabah yang mereka dapat campaign GIO atau mereka dapat informasi bisa konversi ke PPH Plus Pro di repricing. Kalau mereka kena repricing ya Pak. Nah, sementara untuk nasabah Bapak yang namanya tidak ada di dalam banner, Bapak tidak perlu khawatir karena Bapak tetap bisa melakukan konversi seperti biasa melalui e-alteration ya Pak. Tapi tetap nanti untuk pemilihan misalnya Bapak sebelumnya nasabahnya punya PPH biasa, kemudian mau pindah ke PPH Plus Pro. Nah, Bapak nanti melihat di agensi update, di situ ada tabelnya ya Pak, tabel konversi. Ada yang masuk kategori GIO dan ada yang masuk kategori full underrating. Nah, untuk nasabah yang namanya ada di banner itu sudah pasti GIO ya Pak. Seperti itu ya Pak, semoga menjawab Bapak. Jelas. Berarti bisa ya diproses. Ya, makasih. Thank you ya Kak Irza ya. Terima kasih Kak Irza. Oke, mungkin ini menyambung ya ke Irza ya, Bu Ira juga. Jadi ada beberapa pertanyaan agent ini, kenapa nasabah saya itu dapat penawaran, kenapa enggak gitu. Ada juga nasabah saya kok sama sekali enggak dapat penawaran
konversi gitu ya. Bro, bagaimana ya menghitungnya si A ini dapat penawar konversi dan si B tidak? Gimana? Nah, tadi sebenarnya udah saya jelaskan teman-teman ya di slide saya bahwa yang tidak mendapatkan penawaran, nah itu ya besar kemungkinan nasabah saya itu udah memang nggak eligible untuk konversi gitu. Berarti nasabah saya tuh udah pernah klaim. Nah ya, udah pernah klaim untuk ini kondisi kritis itu salah satunya. Ya, maka dia nggak eligible untuk ini konversi ke PPH Plus Pro gitu ya. Makanya nggak ada di dalam surat nasabah saya gitu. Cuman kalau kenaikan premi ya pasti semuanya dapat. Menjawab nggak Pak Febri? Yes, oke Bu. Sudah ya? Oke, next Oke. Bu Anita, silakan Bu Anita. Oke, pagi Wiraya. Pagi Bu. Wira, saya mau nanya, itu kan kalau mengenai yang kemungkinan kombinasi saran repricing itu yang di nomor 1, itu kan penyesuaian untuk kenaikan plus dia top up, benar ya Bu ya? Betul. Itu berarti salah satu nggak dipenuhi nggak bisa ya Bu ya? Dan atau berarti kan saya katakan tadi kita kalau ada dua, nasabah saya nggak mau dua-duanya gitu kan ya Bu Anita ya. Berarti salah satu aja boleh nggak? Boleh. Yang mana kenaikan premi itu yang diutamakan. Oke, jadi pada poin 1 itu tidak harus nambah top up ya, karena saya khawatirnya berat gitu loh untuk dia. Iya, benar. Bu, freeze Bu, sempat freeze Bu, maaf. Ya, kalau mau nambah top up ya lebih baik. Belum bisa ya paling nggak kenaikan premi aja dulu. Oh oke. Terus pertanyaan satu lagi. Ya, satu lagi Bu, kalau yang statusnya aman, cuti premi, aman Bu. Terus kalau yang statusnya selama ini punya PPH tapi dia cuti premi gimana ya Bu? PPH terus cuti premi, ya segera segera kembali ke jalan yang benar, jangan cuti premi. Oke. Wis naik biaya asuransi cuti ya. Sekarang masuk sudah waktunya. Nggak boleh cuti lagi karena cuti premi itu menggerus nilai tunai nasabah ya. Gitu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Ira. Oke, terima kasih. Nah, Pak Febri, berarti di sini gimana nih Pak Febri? Sudah 3 pertanyaan? Atau mau kita selesaikan yang angkat tangan di sini masih ada 4 ya? Dengan Pak masih di mute. Oke, kita tambah 2 dulu ya, next ya. Ya, oke. Sip. Kita nambahnya bertahap Bu. Ya. Oke, Pak Johnny Johnson. Silakan ini Pak Johnny Johnson atau Pak Steven ini? Ya, nama malamnya Pak Steven. Ayo Pak. 1 pertanyaan loh ya. Jangan 10. Nah, silakan. Oke, Bu Ira tanya, kalau misalnya orang itu dapat penawaran yang GIO, tetapi dia keliru mendapatkan setuju untuk premi, apakah masih bisa dipindahkan ke yang GIO atau tidak? Gimana Pak? Sorry Pak. Jadi dia dapat penawaran yang GIO, tabel yang ketiga. Tetapi dia keliru ngerjakan itu yang penyesuaian premi saja. Apakah bisa kembali lagi di amendment dia mau yang GIO, yang PPH Plus Pro? Kalau gimana ya? Ada info nggak ya Kak Irza ya kalau ternyata salah? Lah iyo kok iso salah lah ya apa sih Pak? Oke, pertanyaan yang kedua Bu, kalau misalnya dia melakukan dia punya bronze A, pindah ke bronze B sekarang, kemudian apakah nanti tanggal 17 April akan ada pemberitahuan preminya naik? Enggak, jadi tidak ada pemberitahuan, enggak ada surat-suratan lagi kita. Surat itu sekali aja. Kalau surat cinta mah berkali-kali enggak apa-apa, tapi surat ke nasabah itu cuman 1 kali saja. Jadi kalau nasabah saya sudah major, terus nanti berarti 17 April disuratin lagi sama Prudential. Enggak.
Tapi ya secara otomatis nanti nasabah saya akan ini nih, akan apa namanya, akan coy-nya jadi berubah gitu. Nah, Ya, sedangkan kan premi yang sekarang dilakukan alternation kan belum dengan COI baru, Bu. berarti Kalau itu dilakukan sekarang. nah kalau case kayak gitu berarti nanti nasabahku harus menyesuaikan preminya, betul nggak Kak Irza? Ya Kak Ira, boleh diulang Kak Kalau Ira? kalau dia dari apa Pak, bronze ya Pak ya? Dari bronze A B, ke bronze dia minta dari bronze bronze A supaya preminya sama seperti premi lama. Nah, Ya. pertanyaannya kalau dilakukan sekarang, major sekarang, kan masih pakai COI lama. Sedangkan nanti tanggal 17 April itu kan ada COI baru. Apakah dia preminya yang katakan tetap premi lama akan naik juga atau bagaimana? Premi, jadi dia ini ya Pak, dari bronze B turun ya Pak. Betul ya. Preminya gimana? Kalau sudah penyesuaian sih enggak lagi ya Pak. Karena kan yang tadinya preminya 1 juta, dia punyanya bronze B. Kemudian karena ada kenaikan biaya asuransi, nasabahnya tidak setuju, dia turun. Nah, berarti nanti Bapak tetap utak-atik di ISQS-nya ya Pak, di alteration-nya. Apakah ada sisa premi yang bisa dialokasikan ke nilai tunai, atau justru malah harus nambah sedikit, karena belum tentu ketika nasabahnya itu turun dari bronze B ke bronze A itu dia lantas nggak nambah premi, tapi tetap harus dicek ya Pak. Bisa jadi mungkin nambah tapi sedikit gitu. Misalnya sebelumnya preminya 1 juta, tapi karena biaya asuransinya ini udah naik, ya kan semuanya kan ikutan naik ya Pak. Nasabah turun major, ya naiknya jadi 1.200.000 atau 5.000, ya itu mau nggak mau harus disesuaikan. Itu ya Pak. Gini, Kak Irsa, yang saya tanyakan sekarang preminya 1 juta karena diturunkan jadi 700. Pada tanggal 17 April, apakah preminya itu harus penyesuaian lagi atau tetap 700 kalau dilakukan sekarang? Oh, alah itu. Ya kalau misalnya kemarin itu ada info Pak, makanya untuk nasabah-nasabah yang ingin melakukan major, disarankan majornya nanti saja di tanggal 17, di saat biaya asuransinya itu sudah terhitung baru. Gitu Pak, disarankannya seperti itu ya. Oke, ya. thank you. Thank you ya Kak Irza. Thank you Kak Ira. Iya, terima kasih Pak. Jadi Oke, thank you Pak Jenny Johnson. jadi tidak ada surat yang diberikan. Lanjut. Kitalah nanti yang tambahan, Bu Ira, ngotak-ngatik silakan. sendiri ya teman-teman ya setelah tanggal 17 April. Oke. Berikutnya berarti Bu Devina ya Pak Febri ya? Yes, Bu Devina silakan. Tadi sih mau tanya ini, kayaknya tapi tadi udah terjawab sih. Sorry, selamat pagi dulu ya. Pagi Bu. Ya mau tanya. Berarti ini sudah kan, terjawab? Iya, sudah terjawab sih. Oh ya sudah. Oke, berarti kita kasih kesempatan ke yang lain ya Bu. Oke, next Iya, ya. nggak apa-apa. Ya, terima kasih Bu. Ya, oke. Selanjutnya yang namanya SB30 nih siapa nih? Halo Pak. Ya, silakan Pak. Iya, ini Bu Novi langsung. Oke. Tapi kita dari SB30 mewakili lah. Iya. Ya, Gimana? halo Bu Ira. Jadi Ya, Pak. yang kita tanyain soal NLG tadi, ya kan tadi kan ada NLG on off, ya kan, terus ada NLG-nya si PPH Plus-nya. Nah, ini andai kata Bu, kan tadi kan sebenarnya kalau NLG off PPH kan enggak apa-apa, benar ya. Asalkan tadi Bu Ira kan ngomong biaya asuransinya masih di bawah, terus nilai tunainya masih cukup. Nah, pertanyaannya adalah apabila nasabah ini nasabah-nasabah baru nih 2021, intinya nasabah-nasabah yang masih punya terutang, Bu. Nah, saya nggak ngerti, maksudnya kalau misalnya contoh nih ada nasabah masih utang 10 juta gitu, terus dia tidak NLG off, apakah langsung live di bulan Juli? Kalau iya kan bahaya banget, semua nasabah bisa off gitu kalau nggak mau setuju. Iya, Kak Irza tolong saya nanti ditambahin ya. Kalau ngomongin soal utang piutang biaya asuransi untuk nasabah-nasabah yang punya utang biaya asuransi, maka ya memang benar adanya gitu ya. Kalau nasabah saya nggak mau naik premi atau nggak mau top up gitu kan ya,
maka nanti otomatis, nah dengan utang itu gimana dong? Iya, itu akan membuat energinya drop, kemudian otomatis kalau nilai tunainya nggak cukup, akhirnya lapse gitu. Kan nilai tunainya nol memang. Kenapa? Nilai tunainya kan belum terbentuk, Bu. Iya, nah makanya berarti kalau energinya drop off, ya berarti nasabah saya kemungkinan ini lapse nantinya. Ridersnya itu akan gugur. Jadi kesimpulannya, semua nasabah yang masih punya biaya terutang dan nilai tunainya nol harus naik premi. Titik. Iya. Udah Dan jangan kalau banyak gitu bisa aja kerjanya. sekaligus top up. Betul nggak Kak Irza? Boleh dibantu Kak Irza ya? Iya, betul. Jadi saya tambahin ya Bapak Ibu. Untuk nasabah-nasabah yang masih memiliki hutang biaya asuransi, maka nasabah ini diharuskan untuk menyesuaikan premi berkala dan ditambah dengan top up saver. Untuk apa? Untuk menjaga polisnya tetap aktif. Karena jika nasabah yang memiliki hutang biaya asuransi ini dia tidak setuju untuk repricing, kemudian polisnya tidak ada perubahan apapun, maka potensi lapse-nya itu akan lebih tinggi. Bukan potensi lapse, itu bahkan akan langsung lapse polisnya. Gitu. Jadi memang harus mau nggak mau harus naik preminya. Naik premi kan, nggak harus wajib top up juga kan. Jadi double kill kan jadinya. Naik premi berkala, tapi gini, disarankan memang tambahin dengan top up supaya lebih aman. Karena kan nilai tunainya belum ada nih si nasabah kan. Kalau nasabah punya hutang itu kan berarti nilai tunainya kan belum terbentuk. Makanya kenapa dikasih angka top up saver di situ untuk menjaga keberlangsungan polis jika nanti biaya misalnya nilai tunainya lagi drop, investasinya lagi turun, ya saldo nih di savernya nih Pak, gitu. Jadi untuk jaga-jaga. Nah, kalaupun misalnya si nasabahnya ini dia cuma melakukan saya bayar premi berkala aja deh, ya nggak apa-apa. Tapi nanti tetap nilai tunainya nggak akan terbentuk karena kan habis untuk bayar hutang dulu, terus kan dia punya tambahan Nggak biaya apa-apa, lagi Bu. kan. Yang penting kan energinya on. Yang penting 10 tahun minimal Iya, nasabah nggak ini apa-apa. kenapa Kalau memang gitu kan. ya, kalau nasabahnya memang seperti itu, setujunya silakan. Yang tadi Kak Ira sudah infokan ya, untuk penyesuaian biaya asuransi, ya harus dua-duanya. Tapi kalau memang nasabahnya dia disarankan dua-duanya. Tapi yang paling utama itu dia bisa bayar premi berkala aja. Total premi berkalanya harus dibayar. Gitu. Tanpa top up saver nggak apa-apa. Oh iya Bu, saya tambahin ya. Ini nasabah ada yang tanya, loh, sebetulnya yang mengalami inflasi ini premi atau biaya? Yang mengalami inflasi ini kan biaya, bukan premi. Nah, kenapa kok premi ini prudensial mewajibkan untuk naik? Nah, kalau nasabah mampunya naiknya misalnya ini premi 1 juta, prudensial suruh naik 1,3. Lah, nasabah punya polis banyak ini, punya keluarga banyak, polis banyak. Dia mampunya naik 1.100.000. Ya kan yang penting premi naik selama premi itu bisa mencukupi biaya asuransi. Kan harusnya nggak masalah. Nah ini kok prudensial kok malah mewajibkan untuk apa ya? Ini inflasi premi, ini ya memaksakan. Ini inflasi premi, bukan inflasi biaya. Padahal yang betul ini kan inflasi biaya asuransi, bukan inflasi premi asuransi. Gimana Bu tentang penjelasan itu? Ya ini Kak Ira apa aku? Kak Irza aja, karena kayaknya tadi kalau yang menggebu gini kayaknya Kak Irza seneng ya. Kak Ira bisa aja. Nggak usah rebutan ya. Iya, nggak usah rebutan. Jadi begini ya Pak, memang untuk penyesuaian biaya asuransi ini kan kita kenaikannya adalah biaya asuransi untuk PPH Plus Pro. Kenapa akhirnya Prudential jadi preminya yang ikutan naik gitu. Misalnya biaya PPH Plus Pro-nya harusnya naiknya cuma 700.000 lah, kok ini jadi preminya ikutan naik. Karena tim kita di aktuari ini sudah melakukan perhitungan Pak. Jika nasabah ini memiliki banyak riders, kemudian hanya coy biaya asuransi, coy PPH Plus-nya saja yang dinaikkan, maka ini tidak akan berdampak signifikan. Potensi lapse-nya itu akan lebih besar juga. Jadi, untuk menjaga keamanan polis ini, kita tingkatkan preminya dengan perhitungan. Kalau premi berkala ini kan udah pasti dia otomatis akan mencukupi terus ya.
Kenapa akhirnya ada tambahan saver? Karena savernya ini bisa sebagai backup, jaga-jaga kalau nanti dia top up sekian jumlahnya, once ada penurunan pada investasi, top up ini bisa mencukupi untuk biaya asuransi setidaknya 5 bulan ke depan. Karena nasabah-nasabah yang dapat perhitungan seperti ini itu adalah nasabah yang nilai tunainya itu cuma mencukupi untuk bayar biaya asuransi kurang dari 3 bulan, Pak. Nah, kenapa jadinya kok naik premi semuanya sih? Jadinya gede banget untuk menjaga keberlangsungan nilai tunai supaya polisnya bisa tetap aktif. Jika hanya coy dari PPh plusnya saja yang dinaikkan, maka ini tidak akan berdampak signifikan pada polisnya. Nanti ujung-ujungnya nasabah akan tetap diminta naik premi lagi, Pak. Jadi prudential itu berhitungnya di awal. Kalau dihitung kenaikan preminya ini, total kenaikan kita itu sebenarnya tuh hanya sampai 32% paling tinggi, Pak. Di perusahaan lain itu ada yang sampai 64% dan diminta untuk bayarnya itu 15 Maret ini dan April. Kalau kita kan masih ada jeda waktu ya Kak Ira ya. Masih ada jeda waktu, nasabahnya dikasih jeda waktu yuk untuk proses kita tunggu sampai 17 April, kemudian kenaikannya paling tinggi hanya 32% dan kita sesuaikan dengan nilai tunai yang dimiliki nasabah saat ini. Kalau ada yang dimintanya tinggi preminya itu artinya nilai tunai yang sekarang tidak mencukupi untuk jadi backup biaya asuransi. Kalau ada yang dimintanya sedikit naik preminya berarti nilai tunainya saat ini masih mencukupi. Seperti itu, Pak. Oke, Bu. Ini sebagai contoh case ya, Bu ya. Ada dua yang saya omongkan. Poin pertama nih. Contoh, nasabah itu preminya 1.275.000. Oke, Bu. Nah, biaya asuransinya sebelumnya 470.000. Biaya asuransi ini naik jadi 621. Sehingga premi nasabah naik jadi 1,7. Nasabah tanya nih sama saya, nasabah sekarang ini kan pinter-pinter nih. Nah, nasabah saya tanya, dia punya asuransi di tempat lain, salah satunya di Allianz, Bu. Nah, di Allianz itu tidak diwajibkan untuk naik premi. Yang disarankan itu apa? Dia sampai kasihkan flyernya Allianz ke kita loh, Bu. Nah, di Allianz flyernya Allianz di sana tertulis kenaikan biaya asuransi. Nah, apa yang disarankan nasabah? Top up. Jika nasabah nggak mau top up gimana? Dia bayar premi terus selama premi itu mencukupi untuk bayar COI. Betul. Salah, untuk bayar COR kan. Nah, sekarang untuk kasus nasabah premi 1.275.000 dengan kenaikan biaya asuransi 470 menjadi 621. Selisihnya ini 2 kali lipat loh, Bu. Ini bisa cukup mungkin bisa ya mungkin 3 sampai 5 tahun lagi tak rasa oke loh, Bu, baru naik, Bu. Dan ini kenaikannya 1,7. Nah, kenaikannya kan cukup banyak gitu loh, Bu. Nah, kenapa kok Prudential mewajibkan iya kan untuk naik segini banyaknya preminya sehingga padahal dengan premi 1.275 dengan pembayaran cost of insurance COI 621 itu sangat cukup. Apalagi buat beberapa nasabah yang misalnya ngambil PPh sampai usia 85-99, otomatis premi berkalanya kan besar. Nah, premi berkala besar ini kan bisa untuk membayar biaya asuransi yang mungkin yang jaraknya masih jauh, kecuali nih kita kadang si agent ini buatnya sampai usia 55-65 sehingga premi berkalanya itu tipis banget nih sama cost of insurance sama COI-nya, terutama untuk anak-anak kan mepet banget. Nah, itu kalau diwajibkan naik itu masih masuk akal, Bu. Tapi kalau orang dewasa yang dibuatkan premi usia PPh sampai usia 85-99, ini premi berkalanya sama COI-nya ini masih naik meskipun COI-nya naik, meskipun jaraknya masih terpaut jauh loh, Bu. Yang saya bingung Prudential kenapa kok harus mewajibkan naik, sementara di insuran lain tidak loh, Bu. Dan itu ada buktinya, dan itu ada PDF-nya juga, Bu. Seperti itu, Bu. Gimana, Bu? Oke, Bapak udah lihat suratnya, Pak. Ini, nanti Bapak udah ini lihat surat. Kalau nanti suratnya saya kirimkan ke itu. Suratnya di Allianz itu adalah pemberitahuan tentang kenaikan biaya asuransi. Terus ada PDF-nya tentang Allianz juga. Nanti PDF-nya akan saya share ke Bu Ira gimana? Saya coba Aduh, saya jujur ya. Ya, oke. Jujur Pak, nggak usah dikirim ke saya jelasin PDF repricing-nya wis ngeluh kok. Ngapain saya belajar Allianz? Tambah pening kepalaku. Si nasabah itu lagi protes gitu. Jadi di insuran lain tidak diwajibkan naik. Sedangkan sedangkan di kita kenapa diwajibkan naik itu, Bu?
Ya, kita sudah tahu, saya sudah mengerti keluh kesah dan kegundahan Bapak ya. Nah, berarti SB30 ini jangan-jangan pertanyaannya ini sak kampung dicatat semua. Pak, nanti gantian ya. Kasihan loh Bu Sutiani ini angkat tangan terus sampai wis Iya, kemeringet bukan ya. Bu, maksudnya kan Nanti pertanyaan gantian ini ya. pertanyaan terakhir. Ya, Pertanyaan oke, terakhir yang siap. mungkin Berarti gawat ini Bu, urgent ini. Urgent. ya tak jawab ya. Tak jawab. Atau aman itu. Nanti Kita jawab. kan Kak Irza nanti tambahin ya Kak Irza ya. Jadi gini Pak, teman-teman, kalau kita lihat memang kenaikan biaya asuransi yang dicantumkan pada surat itu adalah biaya asuransi PPH Plus saja. Apakah nasabah saya itu punya riders lain? Itu yang pertama. Ya, makanya kenapa di situ bisa jadi tiap orang itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda kenaikan preminya karena bisa jadi saya cuma punya PPH Plus tok tapi Bapak punya ESCC Plus Prutop, betul nggak? Punya CCB Plus, ada waiver, ada payer, maka secara otomatis Prudential akan menghitungnya berbeda gitu dengan saya yang cuman punya PPH Plus saja. Sehingga kenaikan preminya juga berbeda gitu Pak Franky. Nah, jadi kalau seandainya nasabahku nggak mau gimana? Intinya nasabah kalau nggak mau itu nggak apa-apa ya. Kita ini juga nggak maksa. Cuman memang nanti resikonya bisa lapse gitu loh. Jadi nggak harus. Ini Bu, ini. Mira, I love you. Ini gini loh Bu. Nah, kamu jalan nggak apa-apa. Soalnya wes mulai ini ya loh. Gimana? Kalau Bu, itu namanya pengancaman secara halus itu Bu. Nah, jadi nggak apa-apa kalau memang nggak sesuai itu nggak jadi masalah. Tapi ya itu tadi 1,7 nasabahku kepengen bayar premi lama terus. Nah ini ya nggak apa-apa bayar premi lama terus. Tapi ya itu tadi kecukupan preminya nanti takutnya teman-teman hari ini nggak preminya tetap ya nanti beberapa bulan lagi disuratin lagi sama Prudential. Pak silahkan di top up gitu ya. Nah itu berarti nasabah saya memang harus top up ya. Kak Irza mau ada ditambahin Kak Irza? Emang Surabaya tuh gini Kak Irza ya, jangan kaget ya. Memang orang Surabaya tuh sukanya gini, tapi mereka buktinya love loh sama aku. Iya, aku percaya Kak Ira. Ini aja sih Kak Ira nambahin sebenarnya untuk kenaikan premi berkala ini kalau nasabah nggak setuju, wes harusnya kan dihitungnya sama coy aja. Nah, agentnya ini masih bisa utak-atik kok di alteration ya. Misalnya dia punya link term atau si nasabah ini juga punya produk Prutop. Nah, itu bisa riders yang lain yang diutak-atik supaya nanti PPH Plus-nya bisa menyesuaikan dengan yang sekarang gitu, Pak. Jadi nggak perlu khawatir sih sebenarnya ya. Itu bisa diutak-atik di ridersnya nanti Kak Ira. Nah, ini secara teknis kan sebenarnya agent-agent yang lebih paham ya untuk bisa utak-atik di ilustrasi nih Kak Ira. Iya benar. Nah, iya. Jadi memang ini bahasanya ya. Kadang-kadang trainer yang lain itu selain saya ya, itu gemeter duluan ya ngajar di Surabaya. Soalnya gini loh, bahasanya tuh kayak kasar, keras gitu. Padahal enggak ya. Kita tuh penuh kasih sayang cuman ya itu tadi. Intonasinya do tinggi terus. Tapi buktinya love you kan gitu ya, love you too gitu ya. Nah, thank you ya Pak. Wes gantian yang lain. Nah ini malah super Spartan ya enggak. Kak Ira saya kurang jelas karena faktor usia. Minta diulangi lagi dari awal. Wani piro Pak ya ngulang dari awal lagi. Ya udah nanti semoga ada hidayah kita bisa ketemu lagi. Saya buka sesi lagi ya. Sabar ya Pak ya. Ngulang dari awal katanya ya. Kalau saya nggak apa-apa Bu Irza ini loh yang kasihan kalau dari awal. Sudah. Oke, terakhir pertanyaan terakhir. Bu Sutiani, SB4, silakan Bu. Ya, selamat pagi Bu Ira, Pak Febri. Bu Ira, saya mau tanya gini, kalau misalkan ada nasabah ini kan plannya itu PPH Plus Silver A, terus dia ada penyesuaian premi dari 686 jadi 850, bawahnya itu ada top up 2 juta lebih. Tapi nek nasabah ini tidak mau naik
premi diturunkan ke bronze A bisa ya? Ayo, tadi bisa enggak? Ki batene teman-teman yang lain. Duh, ngene iki kok ditakokno sih, kok gak aku sing dijawab ngono kan ya. Ya udah salah sendiri Anda nggak angkat tangan. Bu, itu sudah saya jawab ya. Oh, Itu bisa. Bisa diturunkan tapi Ibu tidak bisa ke banner. Berarti pakai alteration biasa. Oh, alteration Ya. biasa ya. Oh iya ya Bu. Jadi Ada pertanyaan lebih turun, Bu. susah nggak? Preminya enggak usah turun. Ya, 686 tetap. Jadi saya ulangi sekali lagi. Turun plan itu berarti solusi untuk ngakalin biaya asuransi yang naik, ya. Tapi tidak kita sarankan turun plan terus preminya turun ya. Oh iya. Tetap, tapi plannya yang diturunkan. Oh Dulu iya. saya bisa beli 600.000 untuk bronze B. Sekarang 600.000 itu harganya bronze A gitu loh. Jadi jangan diturunkan. Oke? Ya, makasih Bu Ira, Pak Febri, Pak Lah Bu gini Ira. loh ya. Kalau gini nih pertanyaan kayak gini nih banyak nggak apa-apa ya itu. Oke, karena gampang-gampang. Nah, kalau rekamannya ini bisa didengarkan di mana, dilihat di mana, nanti akan diinformasikan ya Pak Febri ya? Iya, Nanti akan teman-teman ke dibagikan. ADS akan distribusikan ke agensi masing-masing ya, kalau recordingnya sudah siap. Gitu. Oke ya Pak Febri, berarti ya Pak Febri ya? Oke, nah teman-teman ya mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, karena jobnya Bu Ira ini semenjak ada repricing ini menjadi jauh lebih padat gitu ya, karena setelah ini beliau harus pindah lagi ke Zoom yang lainnya gitu ya. Jadi ini wanita panggilan banget ya setelah ada repricing ini gitu ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman join dari awal atau teman-teman pernah ikut webinar yang sebelumnya dan teman-teman merasa masih bingung, wajar. Nggak apa-apa, karena ini sesuatu yang baru. Tapi yang penting adalah kita tetap harus mau bertanya dan belajar gitu ya. Karena repricing ini juga semua mengalami hal yang sama di asuransi lain dan ini juga hal baru gitu ya. Saya sendiri, Bu Ira sendiri selama hidup di Prudential ya baru ini juga ya mengalami yang namanya repricing ini. Jadi semua by process, it's okay teman-teman. Kalau masih ada yang pertanyaan yang belum clear, teman-teman boleh tanya ke ADS-nya masing-masing atau ke teman-teman leader gitu ya. Jadi ingat Prudential masih kasih waktu maksimal sampai dengan 17 Juni gitu ya, 2 bulan setelah efektif COI-nya dinaikkan ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya di siang hari ini selama 2 jam ini, sangat menarik sekali. Kita lihat Bu Ira sangat antusias sekali menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya. Kita gitu ucapkan ya. terima kasih juga buat Kak Irza ya. Karena udah sampai lintas kota dong. loh. Tepuk Berikan tangan aplaus dong, dong Bu buat Kak Irza. Irza dong. Sama-sama ya semuanya ya, Kak Febri, Kak Ira, dan teman-teman dari Surabaya. Thank you. Mohon maklum ya Bu Irza ya. Jadi teman-teman Surabaya ini emang sedikit aktif gitu loh ya. Oh sama, di Jakarta juga banyak yang aktif. Lagi aktif-aktifnya Bun. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Semoga sukses buat kita semua sampai bertemu di sesi webinar lainnya. Saya ucapkan selamat pagi dan sukses buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu, thank you, love you full teman-teman. Terima kasih Pak Febri, thank you. Thank you. Kak Irza, thank you ya Kak Irza. Terima kasih ya teman-teman. Surabaya, Kak Febri, Kak Ira. Izin live duluan ya. Boleh, thank you.